Indonesia menghargai kemerdekaan setiap bangsa. Ya, omong kosong. Papua tidak pernah menyerahkan diri ke Indonesia, teman-teman. Tidak pernah. Ya, Papua dari dulu memperjuangkan kemerdekaan. Kekristenan kita dukung Papua merdeka. Ya, kita dukung Papua merdeka. Islam di Indonesia mendukung Palestina. Masa kita Kristen tidak punya hak mendukung Papua? Kasihan manusia-manusia di Papua ini, teman. Kasihan itu. Kita harus bersuara. Jadi tolong teman-teman, dukung dan sebarkan video ini ke seluruh umat Kristen. Di tengah perjalanan panjang sejarah Papua, yang penuh luka dan ketidakadilan, muncul suara dari mimbar gereja, yang menggugah nurani banyak orang. Pendeta Yusuf Manubulu, seorang rohaniwan Kristen, menyerukan agar umat Kristen di Indonesia, mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang Papua. Jadi kita perlu bersuara teman-teman supaya ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak adil. Ya, saya akan menyuarakan ya terhadap kemerdekaan Papua. Ya teman-teman, karena saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh Papua yang sekarang ini lagi berjuang dan sudah hampir final teman-teman. Ya, ini satu kabar gembira, sudah hampir final bahwa Papua sudah akan lepas, ya. Jadi tolong teman-teman kasih feedback di kolom komentar, berikan dukungan, ya. Berikan kalian setuju kasih komentar, ya, supaya itu menjadi bukti bahwa kita mendukung, ya, Papua merdeka, ya. Kenapa? Apakah kami tidak punya hak? Kami punya hak yang sama dong. Kalian dukung Palestina, padahal Palestina tidak ada hubungan apa-apa dengan Indonesia, ya. Cuma karena dukungan agama, ya. Bagi Manubulu, seruan itu bukan sekadar seruan politik, tetapi panggilan moral dan iman. Ia berpijak pada pandangan bahwa kemerdekaan adalah hak dasar setiap bangsa. Dalam pandangannya, Papua tidak pernah secara sukarela meminta bergabung dengan Indonesia. Sejarah integrasi yang diwarnai kekerasan dan penindasan, membuat rakyat Papua terus berjuang menuntut kebebasan dan keadilan. Seruan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan atas penderitaan yang belum berakhir dan harapan agar suara Papua didengar dengan jujur serta bermartabat. Indonesia menghargai kemerdekaan setiap bangsa. Ya, omong kosong. Papua tidak pernah menyerahkan diri ke Indonesia, teman-teman. Tidak pernah. Ya, Papua dari dulu memperjuangkan kemerdekaan. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia, Palestina. Cuma karena agama dibela mati-matian. Sementara Papua yang tidak pernah menyerahkan diri, tidak pernah didengarkan suaranya. Itu mereka punya hak untuk merdeka, teman. Papua tidak pernah menyerahkan diri. Dan dari dulu Papua ingin merdeka. Ya, di mana Indonesia? Jangan cuma membuat standar ganda. Jangan cuma menginginkan kemerdekaannya Palestina, tapi Papua yang berdekatan, yang ada di wilayah Indonesia sekarang dipaksa masuk di Indonesia, diabaikan. Mereka punya keinginan, mereka punya hak yang sama, teman-teman. Ya, mereka punya hak yang sama. Dan bantu doa teman-teman umat Tuhan, ini Papua sudah hampir lepas. Ya, kalian dukung doa dan berikan komentar yang jelas bahwa kalian mendukung, dan ini sebagai bukti nanti. Ayo kekristenan kita dukung Papua merdeka, ya. Kita dukung Papua merdeka. Islam di Indonesia mendukung Palestina. Masa kita Kristen tidak punya hak mendukung Papua? Masa kita Kristen tidak punya hak? Kita punya hak yang sama. Dan kita sudah harus bersuara sekarang ini, teman-teman. Yusuf Manubulu menyoroti persoalan ekonomi yang menjerat rakyat Papua. Ia melihat bahwa kekayaan alam yang melimpah, seperti emas, tembaga, hutan, dan minyak, selama ini lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar dan pihak luar Papua. Sementara masyarakat asli hidup dalam kemiskinan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan di tanah mereka sendiri. Bagi Manubulu, ketimpangan itu adalah bentuk ketidakadilan struktural yang nyata. Papua menjadi ladang eksploitasi ekonomi yang menguntungkan banyak pihak, tetapi tidak menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nangis saudara kita lihat ini, nangis.
Pemerintah cuma gayaan, mikirin Palestina, kirim 10.000 ton beras. Tapi rakyat Papua habis harta kekayaan mereka. Tapi mereka miskin. Apa kalian tidak nangis ini, teman? Ya. Yang Arab sana, padahal itu cuma ulah teroris itu. Tapi Indonesia terus karena urusan agama kirim beras sampai 10.000 ton. Untuk apa? Untuk ambil hati dari Islam. Karena kalau sudah Islam didukung pemerintah. Ya, supaya apa? Pemerintah kalau memperhatikan Palestina, maka rakyat akan terus memilih. Tidak bisa, teman. Bagaimana begitu melaratnya rakyat Papua. Padahal itu tahun 2012, dari emas saja sudah 724 juta ton yang diambil. Saya iseng-iseng waktu itu coba hitung. Ya, saya hitung. Kalau kita hitung sekarang ini, teman-teman, kita anggap saja 1 gram itu 2 juta. Bahkan kadang ada yang di atas sampai 2.200.000, 2.300.000. Kita nggak usah muluk-muluk, kita ambil 2 juta saja. Ya, 1 kilo sudah berapa? Sudah 2 miliar, teman. Ya, 1 kilo saja sudah 2 miliar. Ya, 1.000 kilo nih, sudah 2 triliun. Ya, 1.000 kilo sudah 2 triliun. Ya, kalau 1 juta kilo sudah artinya 2 kuadriliun. Ya, saya coba hitung pakai kalkulator saya langsung hang, teman-teman, karena nolnya sudah tidak bisa muat. Itu kekayaan yang dari Papua loh. Ini 724 juta ton emas itu pada waktu tahun 2012 saja itu diangkut dari Papua. Itu baru emas. Belum lagi uranium, belum lagi harta tambang-tambang yang lain. Bayangin, itu dinikmati oleh orang-orang Indonesia. Kasihan manusia-manusia di Papua ini, teman. Kasihan itu. Kita harus bersuara. Lebih jauh, ia mengingatkan akan adanya gejala Islamisasi di Papua yang berjalan bersamaan dengan perubahan sosial dan migrasi penduduk yang cepat. Dalam konteks itu, gereja dipanggil untuk menjaga iman, budaya, dan identitas orang Papua, agar tidak tergerus oleh arus luar yang mengabaikan nilai-nilai lokal. Saya tidak rela, teman. Bukan soal hartanya. Saya tidak rela bahwa orang-orang Papua itu jadi manusia-manusia akhirnya mereka dengan masif mereka Islamkan semua. Kalau Anda tidak percaya, silakan cek di Papua. Bagaimana mereka kerja begitu kuat untuk supaya apa? Supaya di setiap sudut itu dibangun masjid. Ya, karena tujuannya apa? Untuk mengislamkan orang-orang Papua. Saya tidak rela dong, saya sebagai hamba Tuhan. Ya, mau kemana ini orang-orang Papua? Mau dibawa masuk neraka semua? Oh no, teman. No. Ya, karena tidak ada keselamatan di Islam. Tapi mereka paksa untuk mengislamkan orang-orang Papua. Itu dengan masif. Bahkan ada satu tokoh Papua yang bertemu langsung dengan saya. Dia bicara, kenapa gereja tidak sensitif? Padahal dia Islam. Tapi dia prihatin, karena dia tidak rela. Dia punya keluarga juga banyak yang Kristen. Dia bilang, kenapa gereja tidak buka mata? Dan ini bahaya sekali. Makanya saya bersuara, teman-teman. Ya, saya tidak rela orang-orang Papua masuk neraka. Karena apa? Karena mempercayai satu ajaran yang tidak ada keselamatannya. Makanya kenapa dibagi terus di pemekaran provinsi. Itu strategi. Ya, supaya mendatangkan pendakwa-pendakwa, ustadz-ustadz untuk masuk ke setiap pelosok, supaya orang-orang Papua semua nanti pada akhirnya jadi Islam semua. Oh, saya tidak rela, teman. Saya tidak rela. Ya, sebetulnya bukan emasnya itu yang menjadi, tapi saya cuma ingin buka mata pejabat Indonesia. Karena mereka ini tidak ada keadilan, tidak ada perhatian sama sekali. Suara Pendeta Yusuf Manubulu menjadi pengingat bahwa
gereja dan umat beriman tidak boleh diam di tengah penderitaan. Seruan untuk mendukung kemerdekaan Papua merupakan ajakan untuk kembali pada nilai kemanusiaan universal, bahwa setiap bangsa berhak hidup damai, bebas dari penindasan, dan dihormati martabatnya. Dalam gemuruh perdebatan politik tentang Papua, suara dari pendeta ini menembus batas ideologi dan agama. Ia berbicara tentang hati, tentang kemanusiaan, dan tentang cita-cita dunia yang adil bagi semua. Jadi tolong teman-teman, dukung dan sebarkan video ini ke seluruh umat Kristen. Ya, karena kalau kita dukung itu sebagai bukti nanti di PBB pada waktu nanti voting, nanti mereka nanti akan putuskan bahwa Papua akan sebagaimana Timur Timur lepas dari Indonesia. Ya, jadi begitu teman-teman. Ya, saya akan putarkan dulu satu peristiwa yang cukup memalukan dan cukup menghina rakyat Papua dan lambang Papua. Ya, saya putarkan dulu videonya teman-teman. Namun video proses pembakaran itu viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari pihak Suama, anggota DPR Papua Tengah periode 2024-2029. Putra asli kampung Hoyang Distrik Kuakinarama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah itu menilai tindakan tersebut melecehkan budaya dan mahkota yang dibuat dari burung cendrawasih, dari bulu cendrawasih itu dibakar. Itu lambang dari Papua, orang-orang Papua. Kenapa kalian mesti bakar itu? Ya, kalau memang kalian bermasalah dengan itu, kalian bisa bicara, panggil, jangan main bakar. Itu bakar itu satu penghinaan. Coba kalau misalnya bendera Indonesia dibakar, itu kan satu penghinaan, teman. Ya, jadi berpikiranlah yang waras.